Lanjut, masih ada tambahan tentang kisi-kisi ujian P3K. Di sini ini masih umum Bapak Ibu. Ya, sifat bayangan pada cermin, kerucut Edgar Dale, syntax discovery masih terulang, teori belajar Althusser, simbol dan makna Pancasila, makna simbol padi kapas, makna pembukaan Undang-Undang Dasar tiap alinea. Kemudian pembelajaran yang sesuai untuk anak yang mengalami disgrafia. Lanjut. Ya, kerjasama ASEAN, sintak inquiry, lagu daerah ya, yang isinya melestarikan budaya. Nah, ini ada pilihan lagu-lagu daerah, Dinding Badinding, Bungon, Jeumpa, Jamko, Rambeamko, Jali-Jalis. Nah, ini Mas, ini bisa dipelajari Bapak Ibu lagu-lagu daerah. Tugas dan wewenang MA dalam perubahan undang-undang. Lanjut, mengurutkan kejadian sejarah, tahap operasional konkret penalaran siswa induktif, deduktif. Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini pakai rumus ABCD. Gaya belajar auditori, visual, kinestetik. Nah, ini teori Maslow, percepatan dan kecepatan pembelajaran bermakna, remedial dan pengayaan yang perlu dilakukan jika mayoritas anak tidak lulus. Lanjut lagi, masih ada urutan cerita, narasi, orientasi, komplikasi, resolusi. Di sini bahasa Indonesia banyaknya menyimpulkan. Kemudian pedagogik paling banyak tentang mengurutkan kegiatan pembelajaran di kelas dan sikap guru kepada siswa. Sesuai dengan penjelasan-penjelasan di atas, bahwa tentu yang mau belajar lebih lengkap lagi, saran rekomendasi kalau mau nonton YouTube ya tentu di Ijabah Channel, karena ada beberapa soal yang mirip. Di sini kami sudah share link yang mau bergabung di file-file P3K maupun CPNS gratis di kemudian di YouTube Ijabah Channel. Lanjut, masih ada soal yang kita di sini tips harus dipelajari Bapak Ibu semuanya. Manajerial itu 25 soal bernilai 4, total 100. Jadi manajerial itu 25 soal ya, bernilai 4, total 100 poin. Artinya sangat mudah mengeliminasi 2 jawaban terburuk. Jadi manajerial dapat 3 poin kali 25, 75 itu sudah aman. Kemudian sosial kultural, di luar dugaan jawabannya cuma diminta pernyataan, yaitu A sangat setuju hingga yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Wawancara mirip sama, ini wawancara mirip sama sosiokultural manajerial, bahkan bisa dikatakan tak ada bedanya. Di sini wawancara itu opsi A, B, C, D. Jadi sangat mudah mengeliminasi, menjawab 2 poin terburuk. Kemudian tips wawancara, di sini wawancara PG-nya 24, artinya dapat poin 3 per nomor itu sudah cukup. Jadi perhatikan waktunya, sebab waktu berjalan terasa sangat cepat. Bapak Ibu semuanya, rata-rata jatuh di teknis ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kita harus menggunakan kertas coretan yang disediakan panitia untuk membuat coretan-coretan. Maksudnya hitung soal yang menurut kita pasti benar. Jika sudah sampai 60 soal ya aman, tinggal mengoreksi saja yang masih belum yakin. Kemudian
Selanjutnya soal pedagogi itu terkait bidang mapel, misalnya pedagogi sejarah, ya ditanyakan bagaimana mengajar di daerah masing-masing. Jawabannya tentu akan berkaitan dengan daerah masing-masing. Selanjutnya kita lanjut. Ini masih pelajaran umum PGSD untuk teknik ya. Untuk teknis PGSD terdiri dari 70 soal profesional dan 30 soal pedagogik. Soal profesional terdiri dari mapel PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. PKN yang muncul adalah tentang lambang dan makna sila Pancasila, amandemen Undang-Undang Dasar 45, makna pasal tentang hak pendidikan. Nah, ini. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tema paragraf, penulisan bahasa Indonesia sesuai EYD, menyusun kalimat, penulisan daftar pustaka. Nah, ini bahasa Indonesia. Matematika yaitu operasi bilangan bulat, statistika, bangun ruang, menghitung kecepatan dan jarak. Kemudian IPA, gaya, fungsi organ pencernaan, perkembangbiakan hewan. Nah, ini. Kemudian IPS lebih ke kehidupan sosial, jadi tidak ada geografinya. Ini IPS. Pedagogik, kita tunggu dulu. Pedagogik, tujuan pembelajaran, remedial, penilaian. Yang penting bisa membaca cepat karena lumayan banyak soal yang panjang-panjang. Kemudian selanjutnya ada beberapa kata kunci di sini. Untuk teori belajar, behavioristik yaitu perubahan tingkah laku, kognitif kecerdasan, struktur otak, humanistik pembentukan sikap kepribadian, konstruktivisme membangun pengetahuannya sendiri, kontekstual menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, kemudian inquiry menyelidiki atau masalah dari fenomena alam, kemudian discovery menemukan masalah rekayasa pendidik, atau subel belajar bermakna, kemudian Piaget perkembangan kognitif siswa. Ini Piaget perkembangan kognitif siswa 0 sampai 2 tahun itu sensori motorik, 2 sampai 7 tahun praoperasional, kemudian 7 sampai 11 tahun operasional konkret, 11 tahun ke atas operasional formal. Ini semoga bisa membantu. Saya kira untuk PGSD umum ini sudah kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa menjadi referensi sehingga Bapak Ibu semua lebih gampang dan mudah untuk menjawab dan bisa lolos passing grade dan lulus sebagai ASN. Saya kira demikian penjelasan ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Semoga video-video Ijabah Channel berguna dan bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian jangan lupa tonton terus, simak selengkapnya sampai selesai. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan membahas atau memperlihatkan langsung contoh-contoh soal yang kaitannya dengan apa yang pembahasan yang kami berikan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.